Bila bicara tentang Pulau Bali, pasti pemikiran kita dialihkan tentang keindahan alam dan pariwisata. Santer eksotisme Pulau Dewata ini memang sudah tersebar luas seantero bumi. Keanekaragaman pesona alam serta budaya Bali membuat pelancong domestik maupun mancanegara berhamburan memadati pulau seluas 5.780 km persegi ini setiap tahunnya. Itu Bali sekarang. Jika mundur jauh 600 tahun ke belakang, atau tepatnya pada tahun 1300-an Masehi, Bali merupakan wilayah yang memiliki beberapa kerajaan besar dengan perjalanan sejarah yang terbilang fenomenal. Dua kerajaan besar di Bali antara lain Kerajaan Tabanan dan juga Kerajaan Badung atau Denpasar. Sekedar mengulang kisah saja di pulau ini, yakni mulai Kerajaan Tabanan. Jika diulas tentang sejarah berdirinya kerajaan ini, bermula tahun 1329 hingga tahun 1350 saat kerajaan Majapahit yang pada saat itu dipimpin oleh Tribuana Tunggadewi memiliki rencana untuk menyatukan kembali wilayah Bali ke dalam kekuasaan kerajaan Majapahit. Namun karena jalan diplomasi yang dilakukan kerajaan Majapahit gagal, akhirnya Tribuana Tunggadewi memutuskan untuk melakukan invasi dengan mengirim Patih Gajah Mada dan Aditya Warman. Aditya Warman sendiri merupakan seorang adipati asal Palembang yang memiliki kekerabatan dengan kerajaan Majapahit dari garis keturunan ibu. Aditya Warman beserta putranya Arya Kenceng melakukan penyerangan di wilayah Bali bagian selatan, lalu berhasil menundukkan Bali secara keseluruhan pada tahun 1343 Masehi. Setelah Bali tunduk pada kerajaan Majapahit, pada tahun 1352 Masehi ditunjuklah Sri Kresna Kepakisan sebagai Raja Bali, sedangkan Arya Kenceng mendapat tugas untuk memimpin wilayah Tabanan sebagai raja. Era kejayaan kerajaan Tabanan terjadi pada masa pemerintahan Raja Ki Gusti Dawuh yang memerintah pada tahun 1650 hingga tahun 1725 Masehi, yang pada saat itu bergelar Sri Magadha Sakti. Tabanan pada fase itu dikenal dengan wilayah yang aman dan tentram serta tertib secara kehidupan sosial. Fase runtuhnya kerajaan Tabanan pada awal tahun 1900 Masehi, di mana pada saat itu Belanda telah mulai memasuki wilayah Bali serta berkuasa di sana. Pada 28 September 1906, Belanda menyerang secara sporadis kerajaan-kerajaan yang ada di Bali, termasuk kerajaan Tabanan. Hal tersebut membuat Tabanan takluk serta tunduk ke dalam kekuasaan Belanda dan status kerajaan Tabanan berubah menjadi region atau wilayah Swaparja. Pada peristiwa itu terjadi sebuah aksi heroik bagi masyarakat Bali yang hingga kini terus dikenang adalah ketika Raja Tabanan I Gusti Ngurah Rai perang beserta salah seorang putranya I Gusti Ngurah Gede Pegek melakukan aksi bunuh diri atau puputan di Puri Denpasar karena tidak mau tunduk terhadap Belanda. Hingga kini peristiwa tersebut dikenal dengan istilah Perang Puputan yang dijadikan pembakar semangat orang-orang Bali dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada waktu zaman Belanda, kita sampai dibuang ke Selong 1906 Puputan. Begitu kita pulang dari Selong Lombok, istananya sudah dihancurkan rata oleh Belanda. Nah, sekarang yang masih ada ini masih ada sisa kerajaan Tabanan ini, kerajaan Tabanan yang paling megah dulu pada waktu zaman kerajaan dan dihancurkan oleh Belanda. Sampai leluhur kami tidak mau menyerah di tangan Belanda. Kita seorang satria, kita terus bertempur sampai habis-habisan. Makanya sampai dibuanglah kita ke Lombok, ke Selong. Di sisi lain ada juga Kerajaan Badung, yang merupakan kerajaan yang berada di Pulau Bali bagian selatan. Istana Kerajaan Badung adalah Puri Agung Denpasar yang saat ini terletak di Jalan Veteran nomor 62, Kota Denpasar. Puri Agung Denpasar dibangun oleh I Gusti Ngurah Made Pamecutan yang merupakan Raja Denpasar pertama. Asal mula Kerajaan Badung dimulai pada tahun 1443 ketika Majapahit berkuasa di Bali di bawah kepemimpinan Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan yang di kemudian hari merubah namanya menjadi Sira Arya Benculuk Tegeh Kori
dengan sang putra mahkota bernama Idewa Anom Pemayun. Hikayat yang dipercaya masyarakat Bali terkait berdirinya Kerajaan Badung adalah dimulai dengan perjalanan spiritual yang dilakukan oleh Sire Arya Benculuk Tegeh Kori melakukan perjalanan menuju Pura Ulundanu Batur untuk meminta berkat kepada Ide Betari Batur agar diberikan kemudahan untuk mendapat wibawa dan dihargai rakyatnya saat menjadi pemimpin. Setelah kejadian tersebut, ia dibangunkan sebuah istana oleh Ki Bandese yang lantas menamakan istana tersebut Puri Benculuk dengan wilayah kekuasaan dinamakan Badung yang diambil dari kata Badeng. Sire Arya Benculuk Tegeh Kori kemudian menghadap Sri Aji Kresna Kepakisan untuk melaporkan peristiwa pengangkatan dirinya menjadi penguasa Badung, lalu dibangunlah Puri Ksatria atau Puri Tegal Agung. Pada akhirnya di tahun 1788, Puri Agung Denpasar resmi digunakan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Badung dan Kiai Ngurah Made mendapat gelar I Gusti Ngurah Made Pamecutan sebagai Raja Badung yang pertama. Takluknya Kerajaan Badung oleh Belanda bermula dari sebuah peristiwa di tahun 1904 Masehi. Saat itu ada sebuah kapal dagang milik saudagar Cina asal Banjarmasin yang kandas di pantai Sanur. Sang pemilik kapal dan juga pemerintah Belanda menuduh masyarakat Badung melakukan aksi penjarahan serta merusak kapal tersebut, sehingga pemerintah Belanda meminta ganti rugi kepada Raja Badung. Wajah Kerajaan Badung saat ini masih bisa dilihat pada megahnya bangunan Puri Agung Denpasar yang saat ini masih kokoh berdiri. Puri Agung Denpasar seolah menjadi saksi hidup betapa perkasanya Kerajaan Badung pada masa lampau. Meskipun saat ini fungsi Puri Agung Denpasar berbeda bukan lagi sebagai tempat pemerintahan seperti dulu, namun manfaat Puri Agung Denpasar tetap bisa dirasakan karena saat ini difungsikan sebagai tempat untuk aktivitas sosial, budaya, serta spiritual. Kedua kerajaan di Bali ini masih tetap meninggalkan spirit puputan bagi masyarakat Bali. Semangat itulah yang membuat Ketua DPD RI, A.A. Lanyala Mahmud Mataliti sehingga mengunjungi mereka. Alhasil, bagi penduduk setempat, kehadiran Lanyala senantiasa membawa spirit berbeda bagi kalangan kerajaan serta masyarakat adat. Kami keluarga besar Puri Agung Denpasar dan barangkali masyarakat Kota Denpasar dan juga puri-puri sebali ya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua DPD yang telah memberikan waktu untuk datang berkunjung ke Bali. Nah, walaupun tidak semua bisa dalam satu hari bisa semua puri di Bali dikunjungi. Kita mengharapkan dalam waktu-waktu yang akan datang, beliau juga sempat mengunjungi puri-puri yang lainnya di seluruh Bali ini. Lanyala senantiasa hadir untuk mendengar keluhan serta menampung aspirasi mereka untuk diselesaikan di tingkat pusat. Posisi sentral Lanyala sebagai penyambung lidah masyarakat bawah dirasakan betul karena selama ini aktif keliling daerah untuk bertatap muka langsung dengan masyarakat. Luar biasa ini. Sebelumnya kan tidak pernah ada yang seperti ini. Beliau adalah mengemban tugas sebagai ketua lembaga tinggi negara. Dalam hal ini DPD, kan gitu dah. Lembaga tinggi negara yang terjun langsung ke puri-puri keraton-keraton di seluruh Nusantara ini menyerap aspirasi yang ada, dan itu terima kasih banyak-banyak. Ya, mudah-mudahan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat ini dapat terwujud. Kita mengharapkan apa menjadi perjuangan DPD adalah juga perjuangan kita masyarakat adat termasuk puri-puri yang ada di Bali ini. Saya pribadi dengan Bapak Lanyala mohon juga bantuan kalau berkenan bisa membantu kerajaan saya di Tabanan. Dengan kenyataan saja orang begini adanya Pak ya, tidak lagi nambah-nambah gitu. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Lanyala bisa memberikan bantuan gitu, masukan-masukan dari seluruh yang ada di Indonesia, keraton, kerajaan gitu, biar adalah perhatian terhadap gitu. Hal tersebut dilakukan karena Lanyala sadar bahwa permasalahan daerah merupakan permasalahan bangsa Indonesia secara umum. Baginya, wajah daerah merupakan wajah Indonesia yang sesungguhnya.
dari daerah untuk Indonesia, nyalakan Indonesia.